pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar bohong tekanan. kalau tidak ada tekanan. Paling besar tekanan yang pernah Bapak alami apa, Pak? Satu saja, Pak. Dalam kasus perkara atau apa nih? Selama sepanjang karir dalam perkara, ya, menangani kasus. Kalau itu disuruh hentikan, itu adalah. Berarti ketika disuruh menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong, Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa, Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3. Ya suruh datanglah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti aja ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini pengabdi dan pengabdian saya yang terakhir. Usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming, Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu, Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa, Pak, itu, Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada. Ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah. Marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi, Pak, dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat, Pak, satu aja yang belakangan ini terjadi. Ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil, Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi, boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh, Pak, ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana, Pak? Gini, Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Kan tidak harus, ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain. Itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan. Jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal, bahwa kasus-kasus besar ini, pertanyaan publik sih, Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya, kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu. Tetapi ada fakta, ya, kemudian kita buka. Itu aja. Soal nanti, silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi, akan saya tindak lagi. Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih, Pak? Yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini kayak gimana sih, Pak? Gimana pun juga gini, Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara. Termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya,
pidana apapun, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapa kalian, sekalian saudara-saudaraku juga.